我们必死。晚安。只有你我绝不可能突围。他们方位每隔一刻钟便会变化，只能孤注一掷了。我没事，贪了个险而已。去仙境十宠，只是看上你的。去与仙境十宠，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-503. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 502. Sebelumnya, gadis bernama Losu telah berhasil ditipu oleh Putong. Jadi dia pun mulai menganggap Muyun sebagai orang berbahaya. Akan tetapi, Losu itu telah salah mengambil keputusan. Padahal Muyun sudah memintanya untuk berhati-hati. Alhasil, Losu pun akan dijadikannya sebagai ancaman untuk Muyun. Berhubung Putong ini sudah sangat berani meremehkan dirinya, jadi Muyun langsung saja menghabisinya. Bahkan Putong tidaklah sempat berbuat apa-apa. Losu sungguh terpukau dengan kemampuan hebat yang Muyun miliki. Padahal dari segi ranah, dia masihlah berada di peri bulu tingkat ke-10. Namun mampu mengalahkan Putong. Losu pun memohon agar ia bisa tetap bersama Muyun. Bahkan dia itu berencana untuk membawanya ke istana bawah pasir. Sesampai di sana, Losu mencoba menggunakan teknik Tai Chi agar bisa membuka gerbang tersebut. Namun hal ini gagal, jadi Muyunlah yang akan bertindak. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun bersama Losu masihlah berada di dalam istana pasir. Hanya saja tempat ini memiliki begitu banyak gerbang. Selain itu Muyun juga telah melihat sesuatu. Jadi dia berencana untuk mengajak Losu pergi. Hanya saja ia tidaklah tahu apa yang terjadi, padahal mereka baru sampai dan belum menemukan harta apapun. Muyun menjelaskan kalau mereka telah masuk ke dalam sebuah formasi. Jika mereka tidak kunjung pergi, maka yang ada malah mereka yang akan mati. Sayang sekali mereka sudah terlambat. Terlebih lagi, pantat Losu tidaklah sengaja mengaktifkan formasi tersebut. Alhasil, getaran pun mulai terjadi pada tempat tersebut. Diikuti juga oleh harta yang ternyata merupakan Tianjun. Akan tetapi untuk mendapatkan harta tersebut tidaklah semudah yang mereka kira. Karena bagaimanapun patung-patung penjaga mulai bergerak. Muyun mengenali formasi ini sebagai Bamansa. Para patung juga berada di ranah limbo. Bukanlah hal mudah untuk mereka kalahkan. Jadi satu-satunya cara adalah menahan mereka sambil mencari cara untuk keluar dari tempat ini. 我们必死。晚安。只有你我绝不可能突围。 Dalam pertarungan itu, Muyun meminta Losu untuk berhati-hati. Karena jika sampai salah membuat keputusan, maka yang ada malah dia yang akan mati. Losu pun menjadi sangat ketakutan dan berharap Muyun bisa mencari solusi. Muyun akan mencoba untuk mempelajari formasi ini, sedangkan Losu dirinya minta untuk mencoba menahan para patung itu sebisa mungkin. Mereka harus saling bekerjasama sebab hanya itulah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Meskipun agak takut, tetapi Losu paham. Tanpa berlama-lama lagi, Losu langsung saja memulai penyerangan untuk menahan pergerakan para patung. Muyun yakin kalau Losu dapat melakukan hal ini karena dia itu juga berada di ranah limbo. Tidak ingin membuang waktu lagi, Muyun langsung saja mulai mempelajari formasi di sana. Ia tahu betul lokasi pintu rahasia misterius dapat berubah setiap seperempat jam. Jadi dia ini harus melakukan pengecekan secara sekaligus. Akan tetapi larangan pada tempat ini berada di tingkat limbo ke-7. Akan sulit bagi Muyun untuk membongkarnya. Sedangkan kondisi Losu juga tidaklah begitu bagus. Karena meskipun dia sempat menekan para patung ini, tapi dirinya sudah hampir mencapai batasnya.
Hal yang sama juga Muyun alami karena dia sempat gagal dalam percobaan pertama dan keduanya. Dia bahkan mulai ragu apakah mereka dapat pergi dari tempat ini. Lo-Su meminta Muyun untuk bergegas karena dia sudah begitu kelelahan. Muyun paham dan dirinya pun mencoba cara lain, yakni mencoba menghancurkan penghalang di sana. Selama proses itu berlangsung, Lo-Su pun telah terluka. Untung saja sesaat kemudian Muyun berhasil membuka salah satu pintu. Jadi di saat nyawa Lo-Su sedang terancam, saat itu jugalah Muyun menyelamatkannya dan membawa ia pergi. Tidak lupa Tianjun juga Muyun ambil. 他们方位每隔一刻钟都会变化，只能孤注一掷了。 Para patung penjaga mencoba melakukan pengejaran, akan tetapi Muyun dan Lo-Su sudah terlebih dahulu keluar dari istana. Di sisi luar terlihat kalau senior dari Lo-Su ada di sana. Ia pun penasaran mengapa dia keluar. Selain itu, Lo Tiandu juga curiga kepada Muyun. Meskipun Lo-Su memperkenalkannya sebagai orang yang telah menyelamatkan hidupnya, tapi Lo Tiandu masihlah belum dapat mempercayainya. Jadi dia meminta Lo-Su untuk tetap berhati-hati. Karena bisa saja Muyun merupakan orang jahat yang berpura-pura baik. Muyun membenarkan apa yang dikatakannya, jadi lebih baik Lo-Su mendengarkan apa yang Lo Tiandu katakan. Muyun pun memilih untuk berpisah darinya. Sebenarnya Lo-Su ingin ikut bersama Muyun, namun Lo Tiandu menahannya, yang membuat ia kesal sebab seniornya itu telah mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Muyun. Padahal Muyun sudah menyelamatkan hidupnya sebanyak 2 kali. Jika dia tidak bertindak, maka mungkin saja Lo-Su ini sudah mati sejak tadi. Namun Lo Tiandu masih berpikir kalau Muyun hanya tertarik kepada kecantikannya saja dan bukanlah orang baik. Akan tetapi Lo-Su tetap membela Muyun, karena meskipun ranahnya masih berada di tingkat ancestor, namun kekuatannya jauh lebih kuat. Bahkan pria bernama Putong harus kalah di tangannya. Selain itu, patung-patung yang berada di dalam istana sangatlah kuat. Mendengar apa yang juniornya katakan membuat Lo Tiandu sadar mengenai larangan pada istana tersebut. Namun mereka sudah terlambat, pasalnya para patung telah berhasil keluar yang membuat orang-orang menjadi begitu terkejut. Pada saat jugalah pertarungan langsung saja terjadi di antara kelompok ini berhadapan dengan para patung batu. 我没事，探了个险而已。去仙境十宠，只是看上你的。去与仙境十宠，Muyun yang sudah menyadari hal tersebut tentu saja memilih untuk pergi. Selain itu, dia juga masihlah perlu mempelajari Rong Tianju yang dibagi menjadi 3 lapisan, yakni peleburan pertama yang menggabungkan senjata dengan atribut yang sama dan menciptakan senjata yang lebih kuat. Peleburan kedua mampu memanfaatkan kekuatan luar, dan lapisan ketiga dapat melelehkan segalanya. Ini juga akan menyerap kekuatan serangan luar agar dapat digunakan kembali. Rong Tianjun merupakan keterampilan yang bisa menentang peraturan langit. Tidak ingin berlama-lama, Muyun akan mencoba memahami lapisan pertamanya. Dengan ranahnya sekarang, akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Muyun. Di tengah prosesnya berlangsung itu, Muyun dikejutkan dengan sosok yang tiba-tiba muncul di alam bawah sadarnya, yang mana dia telah kedatangan seorang tetua. Sepertinya dia bukanlah orang sembarangan karena mampu melakukan pergerakan yang begitu cepat, dan tidaklah sempat diikuti oleh mata Muyun. Ia penasaran siapakah tetua ini, namun beliau itu tidak ingin dipanggil sebagai tetua dan lebih ke arah teman saja, biar agak kelihatan lebih muda. Sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini Muyun tengah bertarung dengan para patung batu. Sepertinya ini merupakan ujian yang tetua sebelumnya berikan. Dalam pertarungan itu, Muyun sudah terluka cukup parah. Namun dia masih tetap semangat dan terus melakukan serangan kepada para patung batu, sampai-sampai membuat para patung batu melakukan pengepungan kepadanya. Tetua ini pun semakin tertarik saja kepada Muyun.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.